Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nona Naifa Anindya, nomor absen 21 dari kelas 10 MPLP 3. Pada video kali ini, saya akan membuat tugas PPKN, yaitu menarasikan dan mereaksi mengenai lemahnya penegakan hukum. Selamat menonton. Yang pertama, saya akan menarasikan video mengenai lemahnya penegakan hukum. Saat ini masalah terbesar yang kita hadapi adalah lemahnya penegakan hukum. Di Indonesia, apabila penegakan hukum bisa berjalan dengan benar, saya yakin meskipun angka 50% itu hanya perkiraan, setidaknya separuh masalah bangsa ini bisa terselesaikan. Jika hukum ditegakkan dengan baik, maka berbagai aspek lain seperti ekonomi, infrastruktur, perdagangan, dan kehidupan masyarakat juga akan membaik. Penegakan hukum harus mampu memberikan kepastian. Untuk level atas, para pengusaha-pengusaha elit seringkali tidak ada kepastian hukum karena adanya tumpang tindih aturan, korupsi, kolusi, dan sebagainya. Sementara di level bawah, masyarakat justru tidak mendapatkan perlindungan hukum. Karena itu, ke depan penegakan hukum harus tegas dan jelas di tingkat atas, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat di bawah. Hal ini bisa diwujudkan oleh anak-anak muda yang mau berjuang bersama. Jika kita memiliki tekad yang kuat, maka perubahan itu sangat mungkin untuk kita capai bersama. Dan yang kedua, saya akan mereaksi video mengenai lemahnya penegakan hukum. Menurut saya, video tersebut sangat relevan dengan kondisi yang kita hadapi sekarang. Penegakan hukum memang menjadi akar dari banyak persoalan di Indonesia. Ketika hukum tidak ditegakkan dengan baik, berbagai sektor lain ikut terdampak, mulai dari ekonomi, pelayanan publik, sampai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Saya sependapat bahwa jika hukum dapat berjalan secara benar dan adil, setidaknya sebagian besar masalah bangsa bisa diperbaiki. Hal yang sering terjadi justru kebalikannya. Di tingkat atas masih banyak tumpang tindih aturan, praktik korupsi, dan minimnya kepastian hukum. Sementara di tingkat bawah, masyarakat kerap tidak mendapat perlindungan yang seharusnya mereka terima. Ketimpangan inilah yang membuat sistem hukum terasa tidak adil. Karena itu, penegakan hukum harus benar-benar diperbaiki. Aturan harus ditegakkan tegas kepada para pelaku di posisi atas. Dan di saat yang sama, hukum juga harus bisa melindungi masyarakat kecil. Saya setuju bahwa perubahan ini sangat mungkin terjadi jika generasi muda mau terlibat, peduli, dan berani mendorong perubahan. Dengan tekad bersama, kita bisa mewujudkan sistem hukum yang lebih baik dan lebih berpihak pada keadilan. Persoalan utama kita saat ini adalah lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum. Kalau di Indonesia ini penegakan hukum bisa dilakukan dengan baik dan benar, maka menurut saya meskipun angka 50% ini adalah dugaan yang sifatnya kuantitatif, taruhlah separuh gitu. Menurut saya separuh dari seluruh persoalan bangsa ini bisa selesai. Kalau hukumnya bagus, maka ekonomi akan bagus, infrastruktur akan bagus, kehidupan-kehidupan lain pun akan bagus, perdagangan dan lain-lain. Saudara, penegakan hukum dengan demikian harus memberikan kepastian hukum ke atas. Tadi saya bercerita kalau ke atas itu kepastian hukum itu antar pengusaha-pengusaha elit, penguasa-penguasa elit itu terkadang tidak memberi kepastian hukum, ada tumpang tindih, ada korupsi, kolusi dan sebagainya. Di bawah itu tidak dapat perlindungan hukum. Sehingga bagi saya penegakan hukum ke depan ke atas harus ada kepastian dan ketegasan, ke bawah harus ada perlindungan hukum. Dan itu bisa dilakukan oleh anak-anak muda sekarang. Yang mau berjuang bersama Mas Ganjar dan saya ke depan, mari kita lakukan ini. Kalau saudara punya tekad untuk ini, maka bisa kita lakukan bersama-sama. Sekian narasi dan reaksi dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.